Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang pertama-tama, segala puji hanya milik Allah yang mana telah memberi kita nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingganya kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa zaman ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu seperti pintu yang dimana itu manusia itu pasti akan memasukinya. Betapapun bencinya manusia dengan kematian, tidak ada yang bisa mengelak darinya. Bahkan manusia yang sangat benci dengan kematian, ia membuang jauh bayang-bayang kematian. Hidup bersenang-senang, melampiaskan keinginan, hingga ketika ajal datang, dia tak mampu menghindar. Sedangkan ajal datang tanpa dipesan dan tidak pula memberi peringatan. Datang secara dadakan, betapapun tak diharapkan. Kenyataannya, bahwa sebab kematian begitu mudah. Terkadang kita mendengar dan menyaksikan sebab-sebab kematian orang. Ada yang meninggal di usia muda, ada yang meninggal di saat sedang tidur, terpeleset di kamar mandi, atau bahkan ketika bernyanyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga harus mengingat bahwa kematian itu ada masa sekaratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Qaf ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ketika kematian ingin menjemput sahabat Amr bin As, anaknya pun berkata, "Wahai ayahku, engkau dulu pernah berkata, sungguh aku heran terhadap orang yang diambang kematiannya, sedangkan akalnya pun masih lekat, lisannya pun masih sehat. Namun bagaimana dia tidak mau bercerita?" Amr bin As pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu sulit untuk diceritakan. Akan tapi baiklah, aku akan menceritakannya sedikit. Demi Allah, seakan-akan di pundakku ada gunung Ratuh dan Tihamah. Seakan-akan di perutku ada bambu yang runcing. Seakan-akan aku bernapas dengan lubang jarum. Seakan-akan langit ingin menghempit bumi, sedangkan aku berada di antara keduanya. Bayangkanlah wahai anakku, andai sakaratul maut ingin menjemputmu, kegelisahan pun mulai menyelimuti hatimu." Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mujahid bin Jabir juga berkata, tiada seorang pun yang akan meninggal melainkan dia seperti didatangi temannya sendiri. Sungguh aku pernah melihat seseorang tatkala ditalkin katakan la ilaha illallah, dia malah menjawab skak. Ibnul Qayyim juga berkata, ada seseorang yang hobinya itu menyanyi. Dan ketika dia sakaratul maut, ketika dia ditalkin katakan la ilaha illallah, dia malah menyanyikan lagu kesukaannya. Dan ada pula peminum khamar, ketika dia ditalkin, dia malah menjawab, tidak, tuangkan arak untukku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperhatikan hal ini, niscaya dia akan takut berbuat maksiat kepada Allah dan membiasakannya. Karena akhir hayat manusia itu tergantung pada kebiasaannya di dunia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.